World War Protecting, Bab 25. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suara-suara di lantai 2 klub itu sangat keras. Kesan yang diberikan Wang Baole kepada mereka semua adalah seperti kelinci gemuk yang membengkokkan jari, memelintir pergelangan tangan, atau menendang selangkangan. Meskipun semua kemampuan menyerangnya membuat orang gemetar ketakutan, tindakannya juga membuatnya dibenci. Tendangannya ke selangkangan khususnya membuat bulu kuduk orang lain merinding. Mereka sangat merasakan sakitnya dan menganggapnya sangat tidak tahu malu. Dari sudut pandang mereka, baik itu menekuk jari atau memutar pergelangan tangan, semuanya adalah tindakan preman rendahan. Adapun menendang selangkangan, itu bahkan lebih tidak dapat diterima. Lebih buruk lagi, dia memiliki lidah yang sangat tajam. Dia telah memprovokasi dan menantang kerumunan dari arena. Dengan demikian, atas hasutan para korban, hal itu menciptakan kecaman yang menghina. Di mata semua orang, si kelinci gemuk hanyalah sampah, seseorang yang hanya tahu cara menggunakan tipu daya dan sangat tidak tahu malu. Namun, apa yang tampak seperti teknik pertempuran yang sangat tidak tahu malu di mata semua orang telah digunakan oleh Wang Baole untuk mengalahkan seorang ahli ranah pengayaan denyut. Prasangka mereka hancur karenanya. Semua rasa jijik yang mereka miliki berubah menjadi keterkejutan pada saat itu juga. Dia benar-benar mengalahkan seseorang di ranah pengayaan denyut. Astaga! Teknik bertarung tak tahu malu yang membengkokkan jari, memutar pergelangan tangan, dan menendang selangkangan ternyata mampu menghasilkan kekuatan yang begitu dahsyat. Itu tidak benar. Sulit bagi orang biasa untuk mencapai hal itu. Kelinci gemuk pasti menghabiskan bertahun-tahun untuk mencapai keahliannya saat ini. Suara terkejut terdengar saat keributan meletus. Mereka yang sering mengunjungi klub itu adalah penggemar seni bela diri kuno. Bahkan, jauh di lubuk hati mereka tidak memiliki aturan ketat. Mereka dapat menerima sesuatu sampai batas tertentu selama hal itu telah terbukti efektif. Meskipun teknik Wang Baole terkesan tidak tahu malu, pertarungan tersebut telah membuktikan bahwa teknik bertarung itu efektif. Karena itu, banyak orang di lantai 2 klub tersebut tersentak dan merasa terharu. Beberapa bahkan menggunakan batu roh untuk mencari rekaman video dari ratusan pertempuran yang telah dilakukan Wang Baole. Mereka mulai mempelajari rekaman-rekaman tersebut. Karena ada banyak orang di lantai 2, dan dengan status Zhou, berita tentang kelinci gemuk segera menyebar. Saat itu, Wang Baole telah kembali ke perguruan tinggi Dao Ethereal. Setelah 1 hari berlatih, ia menyadari bahwa ia telah memperoleh wawasan baru tentang tendangan selangkangan. Karena itu, ia memasuki alam halusinasi lagi untuk berlatih dengan rekan latih tanding senior. Waktu berlalu. Meskipun tangisan Wang Baole terus bergema di alam halusinasi, frekuensinya secara bertahap menurun. Di luar, berita tentang Fat Rabbit menyebar, dan akhirnya mencapai puncaknya. Reputasi Fat Rabbit tidak lagi terbatas pada klub itu saja. Ada beberapa mahasiswa Ethereal Dao College di klub tersebut hari itu. Setelah pulih dari keterkejutan mereka mulai meneliti dan belajar. Oleh karena itu, baik di intranet Rohan Perguruan Tinggi Dao maupun internet Rohan yang menghubungkan seluruh federasi, banyak video pertarungan Wang Baole mulai bermunculan. Setiap video yang awalnya tidak ditonton sama sekali, tiba-tiba menjadi viral. Semua orang yang menontonnya terkejut, terutama para penantang sebelumnya. Ketika mereka menontonnya lagi dan mengingat penderitaan yang mereka alami, mereka menjadi lebih termotivasi untuk mempelajarinya dengan serius. Video-video ini dengan cepat menyebar dalam waktu singkat dan digunakan sebagai bahan pembelajaran oleh semakin banyak orang. Bahkan ada orang yang mencari teknik memutar dalam seni bela diri kuno. Faktanya, itu adalah versi aslinya. Apa yang dipelajari Wang Baole jelas merupakan versi modifikasi. Dipadukan dengan kekuatan biji pemangsa, menghasilkan teknik memutar yang unik. Beberapa hal langsung berubah begitu teknik itu memiliki asal dan saluran keluar. Misalnya, apa yang digunakan Wang Baole tidak lagi dianggap sebagai teknik pertempuran yang memalukan oleh orang lain. Sebaliknya, itu telah menjadi seni bela diri. Inilah yang disebut pertempuran. Benar sekali, lebih dari 1000 tahun yang lalu, pertarungan hanyalah pertunjukan. Di dunia kita sekarang,
pertarungan penuh dengan bahaya. Ini adalah pertempuran yang menentukan hidup dan mati. Itu masuk akal. Dalam situasi hidup dan mati, tidak akan ada yang peduli jika kamu menekuk jari atau menendang selangkangan. Itu terlalu berlebihan. Seiring dengan menyebarnya opini-opini tersebut, bahkan muncul organisasi-organisasi yang tampaknya memihak Wang Baole. Organisasi-organisasi ini semuanya terbentuk secara spontan. Mereka menunjukkan dukungan penuh mereka terhadap apa yang dilakukan Wang Baole di internet roh. Tak lama kemudian, kabar tentang Fat Rabbit juga menyebar ke seluruh kota Ethereal. Semua ini menyebabkan jumlah orang yang mempelajari teknik memutar meningkat. Bahkan ada arena di klub tersebut tempat orang-orang membengkokkan jari, memutar pergelangan tangan, dan menendang selangkangan. Meskipun masih menuai cemoohan, hal itu perlahan menjadi tren. Namun, klub tersebut dengan cepat mengumumkan pembatasan, mereka melarang tendangan ke selangkangan. Hal ini, pada dasarnya, sama saja dengan membenarkan teknik memutar tersebut. Bahkan, hal itu membuat semakin banyak orang yang antusias untuk menekuk jari dan memutar pergelangan tangan. Teknik memutar itu masih efektif. Meskipun tidak memiliki efek mengerikan seperti benih pemangsa milik Wang Baole, teknik ini tetap cukup tajam. Tren ini bahkan perlahan menyebar ke perguruan tinggi Dao Ethereal. Beberapa siswa fakultas pertempuran mulai mempraktikkannya, terutama pemuda yang telah berkali-kali dipaksa memanggilnya ayah. Dia berlatih dengan gila-gilaan di ruang latihannya, mempelajari video dan mempraktikkan teknik memutar tubuhnya. Aku pasti akan mengetahui identitasmu. Jika itu terjadi, aku, Lu Zihao, bersumpah akan membuatmu memanggilku ayah. Saat para pemuda berlatih dengan gila-gilaan, Zhou Lu, yang sedang menonton video di dekat jendela di sebuah ruangan mewah di klub bela diri, juga melakukan hal yang sama. Ruangan itu sangat indah. Dari dalam, orang bisa melihat hampir separuh kota Ethereal. Di tengah awan yang berputar-putar, kota itu tampak seperti dunia para dewa. Dekorasi di ruangan itu bahkan lebih mewah. Setiap benda tampak sangat mahal. Zhou Lu, yang berada di dalam ruangan mewah ini, mengenakan pakaian rumahan. Dia menatap proyeksi yang memutar video Wang Baole. Kalah dari seseorang di ranah segel fisik merupakan pukulan telak baginya, terutama karena pantatnya ditendang habis-habisan. Hal ini membuat sifatnya yang biasanya arogan menjadi sangat marah hingga hampir gila. Meskipun dia sedang meneliti hal itu, dia tidak berniat mempelajari teknik memutar tersebut. Sebaliknya, dia mencoba memikirkan semua cara yang mungkin untuk melawan teknik tersebut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, adegan-adegan dalam video itu membuatnya dengan cepat kehilangan kendali. Tinju-tinju tangannya mengepal erat, dan pada saat itulah ayahnya, presiden klub pertarungan gaya bebas di kota Ethereal, masuk. Melihat wajah putrinya yang pucat pasi, dia tersenyum getir sambil menghela napas. "Lulu, kenapa kau begitu gelisah?" Presiden itu tampak seperti berusia 40-an. Sosoknya tegak dan tinggi, dan meskipun ada sedikit uban di kepalanya, tingkat kultivasinya tidak lagi berada di alam bela diri kuno. Dia telah lama melampaui manusia biasa, dan dia benar-benar tak terduga. Ayah mau memberitahuku identitas si kelinci gemuk sialan itu atau tidak?" Zhou Lu menatap ayahnya yang mendekat. Ini bukan pertama kalinya dia mengajukan permintaan seperti itu. "Hentikan, Lulu. Privasi pelanggan adalah dasar dari pendirian klub kita, aturan ini tidak boleh dilanggar. Kamu akan segera melapor ke militer, jadi jangan membuat keributan." Presiden menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memberinya beberapa kata penenang. Melihat putrinya masih marah, kepalanya terasa sakit. Untungnya, seorang bawahannya memiliki laporan untuknya. Dia pergi setelah menenangkannya dengan beberapa kata lagi. Zhou Lu terkurung di ruangan itu sementara dadanya naik turun. Dia mengertakkan giginya beberapa saat setelah menatap video itu. "Dasar gendut, aku pasti akan mengenalimu. Banyak orang di kota Ethereal, sebagian besar korban Wang Baole, sama seperti Lu Zihao dan Zhou Lu, dan meskipun kata-kata keras kepala mereka tidak sampai menjadi kutukan, mereka mampu membuat Wang Baole bersin beberapa kali." Seseorang memikirkanku lagi. Pada saat itu, Wang Baole, yang sedang makan camilan di dalam gua tempat tinggalnya di Daochol Lege, bersin. Dia segera meminum air roh es sebelum merasa jauh lebih baik. Sambil mengemil, dia bergumam sendiri.
Akhir-akhir ini aku menjadi terlalu terkenal dan harus menjaga profil rendah. Lagi pula, akulah orang yang akan menjadi presiden federasi. Selain ketenaran yang muncul karena menjadi pejabat, aku tidak menginginkan jenis ketenaran lain. Wang Baole sangat menyetujui keputusannya untuk menggunakan topeng sejak awal. Setelah menghabiskan camilannya dengan penuh kenikmatan, ia menepuk perutnya dan menarik napas dalam-dalam. Ia mengaktifkan ranah halusinasi sebelum melanjutkan latihannya dengan rekan latih tanding senior. Hari-hari berlalu, Wang Baole menjadi lebih mahir dalam teknik memutar, dan akhirnya, pertarungannya dengan rekan latih tanding senior selalu sangat intens. Bakatnya dalam gulat juga menonjol selama pelatihan. Jumlah tendangan di selangkangan yang diterimanya berkurang hingga suatu hari, rekan latih tanding seniornya tidak lagi mampu menendangnya. Wang Baole pun memulai serangan baliknya. Namun serangan balasan ini tidak memberinya kegembiraan sedikit pun. Sebaliknya, itu hanya memberinya mimpi buruk sekali lagi. Teknik bertarung rekan latih tanding senior itu berubah lagi. Dari memutar pergelangan tangan, teknik itu berkembang menjadi memutar bahu, leher, lutut, atau persendian lain di tubuhnya. Seolah-olah setiap persendian di tubuh manusia menjadi sasaran teknik memutar. Pertempuran yang mengakibatkan persendian Wang Baole terpelintir berulang kali membuatnya menjerit kesakitan, tetapi dia akan kembali ke alam halusinasi lagi. Ia ingin mengunjungi klub pertarungan itu lagi, tetapi begitu ia teringat bagaimana ia telah menyinggung nyonya muda klub tersebut, Wang Baole menahan diri dengan sedih. Ia mulai meningkatkan tekniknya sedikit demi sedikit di alam halusinasi. Untungnya, fondasinya telah dibangun dengan kokoh, dan perubahan yang dilakukan oleh rekan latih tanding seniornya terbatas. Hal itu memungkinkan Wang Baole untuk perlahan-lahan menguasai teknik memutar saat tubuhnya sepenuhnya merasakan sakit akibat persendiannya yang diputar, sehingga ia dapat meningkatkan keterampilannya. Baru setelah 2 bulan berlalu, ketika ia mengalahkan rekan latih tanding seniornya, Wang Baole keluar dari alam halusinasi. Ia memandang langit biru yang bertabur awan putih di luar gua tempat tinggalnya, merasa sangat gembira. Akhirnya, saya telah meraih kesuksesan yang luar biasa.